Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dan Tuhan Yesus. Kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Saat ini kami akan belajar firman-Mu. Mohon Roh Kudus memberikan pengertian akan firman Tuhan yang kami pelajari pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan di dalam kitab Yosua pasal yang ke-14. Begini bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. 15. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang saya kasih dan Tuhan Yesus, Alkitab kita banyak mencatat nama orang-orang, nama pribadi-pribadi dengan berbagai sikap hidup mereka. Kenapa Alkitab mencatat orang-orang dengan perilaku yang bermacam-macam, yang positif, yang negatif, untuk menunjukkan kepada kita bahwa Alkitab kita jujur, bicara apa adanya, yang baik ditulis, keburukan-keburukan juga ditulis. Tujuannya apa? Supaya menjadi pembelajaran yang berharga bagi kita yang hidup pada zaman ini. Dalam nas yang kita baca ini kita akan belajar tokoh yang bernama Kaleb. Nah, Bapak Ibu, dari Kaleb ini kita akan belajar sikap-sikap hidupnya. Tema kita hari ini adalah meneladani sikap hidup Kaleb. Kita akan lihat apa yang menjadi sikap hidupnya sehingga dia punya sikap yang dikenang harum. Teladan hidupnya kita akan pelajari yang pertama dalam ayat yang ke-12. Di situ jelaskan, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Yang pertama, Kaleb memelihara semangat hidup. Bapak Ibu Saudaraku, gairah kehidupan atau motivasi kehidupan, kemauan dia menjadi kehidupan sungguh dipelihara. Ini bukan berbicara soal hal yang menyangkut fisik ya, tapi berbicara soal kehidupan yang menyangkut jiwa batin ya. Kaleb dia menjaga supaya batinnya, hatinya terus diberikan semangat, bergairah. Kehidupan semangat digambarkan seperti minyak pelumas pada mesin ya. Kita tahu kalau mesin supaya jalannya lancar ya, itu salah satunya ditentukan pada minyak pelumasnya. Nah, mesin supaya tetap awet ya, onderdil-onderdilnya, alat-alatnya tetap utuh, tetap baik ya. Salah satunya juga ditentukan oleh adanya minyak pelumas ya. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, adanya minyak pelumas tadi ya, mesin bisa berfungsi dengan baik. Dalam kehidupan kita, semangat itu digambarkan seperti memberikan minyak pelumas ya, yang bisa yang dulunya maksud saya berat bisa jadi ringan. Yang mungkin kita putus asa, ketika semangat dibangun itu akan memberikan hidup penuh harapan-harapan. Yang sepertinya jalan sudah tertutup, ketika semangat kita bangun, gairah kita bangun, itu jalan menjadi terbuka. Makanya kitab Amsal berkata, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Bapak Ibu Saudaraku, Kaleb sungguh menjaga semangat dalam kehidupannya ya.
Dalam nas yang kita baca ini dia usianya sudah 85 tahun. Cukup tua. Tapi dalam nas ini kita lihat dia berkata, ya, tolong supaya berikan kepadaku gunung-gunung itu. Artinya dia masih punya semangat untuk menjalani kehidupan ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya. Kehidupan Kristen itu mengajarkan untuk berani menjalani kehidupan, ya. Artinya apa? Tuhan mengajar kepada kita sebagai orang percaya supaya kita berani jalan hidup ini, berjuang, apa yang jadi tanggung jawab kita lakukan dengan baik, semaksimal mungkin kita lakukan. Nah, mari kita belajar dari Kaleb, ya. Dia memelihara semangat hidupnya sehingga arti nama Kaleb itu adalah bergerak cepat, ya. Dia punya semangat di dalam hidupnya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita semangat dalam beribadah, kita terus semangat melayani Tuhan, kita juga semangat untuk bekerja, untuk menunjang kehidupan kita, ya. Karena dengan semangat itulah memungkinkan kehidupan kita akan terus bermakna. Yang kedua, ayat yang 14 berkata pada kita, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Yang kedua, teladan kehidupan Kaleb adalah dia tetap hidup di dalam firman. Dia berkomitmen untuk menjadikan Tuhan sebagai Allah dalam kehidupannya. Jadi di sini bukan bicara soal firman Tuhan hanya dimengerti, firman Tuhan hanya dihafal, atau firman Tuhan hanya dipelajari saja, tapi firman Tuhan sungguh hidup dalam kehidupan Kaleb. Dan Tuhan terus ada dalam kehidupan Kaleb, ya, menguasai kehidupannya. Maka di situ ada dijelaskan, ada kata di situ, mengikuti Tuhan Allah sepenuh hati. Ada kata hati. Hati dalam bahasa lainnya adalah pusat kehidupan manusia, sentral kehidupan manusia. Makanya dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi ketika hati seseorang benar, maka akan terwujud sikap hidup yang benar, ya. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ya, Kaleb ini seorang yang luar biasa, ya. Dia sungguh menjaga hidupnya sepenuh hatinya. Dia hidup di dalam firman, sehingga akibatnya Tuhan menganugerahkan berkat-berkat khusus kepada Kaleb. Dijelaskan dalam ayat yang ke-14, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, ya. Artinya apa? Tuhan memberikan penghormatan kepada Kaleb, ya, mendapatkan warisan milik pusaka. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan kita prioritaskan, firman Tuhan menguasai kehidupan kita, menjadi bagian kehidupan kita, maka Bapak Ibu, Tuhan akan memberikan penghargaan, penghormatan kepada kita, ya. Makanya di dalam kitab Yesus pernah berkata, ya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, ya, karena mereka akan dipuaskan. Dijelaskan dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-6, ya. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, Tuhan akan memuaskan, ya. Ada kepuasan rohani. Tuhan memberkati, ada penghormatan. Mari Bapak Ibu, kita teladani kehidupan Kaleb yang kedua. Hidupnya sungguh bersedia hidup di dalam firman. Yang ketiga, yang terakhir, perhatikan di dalam ayat yang ke-15, ya. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Sikap hidup yang ketiga dari Kaleb adalah dia memelihara hubungan yang baik dengan sesama. Atau dengan kata lain, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dan Tuhan Yesus,
Kaleb sungguh-sungguh menjaga keharmonisan dengan sesama. Kehidupan manusia disebut juga sebagai makhluk sosial. Artinya bahwa kehidupan manusia itu tidak bisa terlepas dari orang lain. Di dalam berinteraksi, di dalam berhubungan dengan manusia, kadang-kadang timbul konflik, timbul masalah. Bisa saja terjadi karena kepentingan-kepentingan. Nah, Tuhan mau di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah konflik, di tengah-tengah persoalan, mari kita membawa damai. Dijelaskan dalam Matius 5 ayat 9, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah atau diberkatilah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dalam nas yang kita baca ini, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dan Tuhan Yesus, Kaleb sungguh menjaga hubungan yang baik dengan lingkungannya sekitarnya. Sehingga dijelaskan, amanlah negeri itu dan berhentilah berperang. Kalau Bapak Ibu Saudaraku lihat latar belakang dari penduduk Kiryat Arba di mana Kaleb ditempatkan berada. Penduduk ini adalah penduduk yang suka berperang. Penduduk ini keturunan-keturunan orang-orang tinggi besar, jago-jago perang. Kaleb datang di tengah komunitas yang seperti ini. Dia datang membawa damai, dia datang membawa berita-berita kebenaran, sikap-sikap Allah dalam hidupnya. Sehingga yang terjadi mempengaruhi lingkungan hidupnya. Terjadilah keamanan, tidak ada peperangan di sana. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dan Tuhan Yesus Tuhan mau kehadiran kita di tengah keluarga, di tengah komunitas gereja Tuhan, di tengah masyarakat. Mari kita memberikan dampak yang positif Bapak Ibu Saudaraku membawa kesejukan, membawa ketentraman, membawa damai bagi orang lain. Itu yang ketiga. Sikap hidup Kaleb, dia pelihara hubungan yang baik dengan sesama. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita teladani kehidupan Kaleb supaya hidup kita semakin bermakna. Yang pertama, milikilah sikap semangat dalam hidup ini. Masalah boleh ada, tapi kita jalani dengan terus bersemangat mencari Tuhan, semangat melayani, semangat dalam bekerja. Dan yang kedua, mari kita tetap hidup di dalam firman. Firman itulah yang akan berikan kekuatan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, mari kita pelihara hubungan yang baik dengan sesama kita. Jadi berkat di tengah-tengah komunitas kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada saat ini yang sudah kami pelajari. Kehidupan Kaleb biarlah ada dalam kehidupan kami. Terus berikan semangat dalam hidup kami dalam menjalani kehidupan ini. Masalah boleh ada, tapi gairah kami untuk terus mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, juga membangun hubungan yang baik dengan Tuhan terus ada dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan supaya menjadikan firman Tuhan sebagai bagian yang terpenting dalam kehidupan kami. Dan ajar kami Tuhan supaya kehidupan kami dimanapun kami berada, sungguh-sungguh kami punya hubungan yang baik membawa damai di sekitar komunitas sekitar kami berada. Terima kasih, tanamkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita.